Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2024F akan melakukan tugas video, yaitu mata kuliah tes dan pengukuran pendidikan jasmani. Untuk materi kali ini yaitu ada dua, tes keseimbangan dan tes PESER. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. BIP test atau MFT adalah tes kebugaran yang dirancang untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi atau kapasitas aerobik maksimal yang disebut juga dengan VO2 max. Dengan melibatkan peserta untuk berlari bolak-balik jauh 20 meter secara berkelanjutan. Peserta harus menyelaraskan lari mereka dengan irama suara BIP yang semakin lama semakin cepat seiring kenaikan level, sehingga intensitas lari terus meningkat. Tes ini berhenti ketika peserta gagal mencapai garis penanda 2 kali berturut-turut sebelum bunyi BIP berulang. Dengan memberikan indikator objektif mengenai efisiensi kerja jantung dan paru-paru, hasil BIP test sangat penting dan sering digunakan dalam olahraga atau juga dengan militer. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tes PESER, yaitu Illinois Agility Test. Illinois Agility Test adalah tes kebugaran standar untuk mengukur kelincahan agility seseorang, yaitu kemampuan untuk mengubah arah, kecepatan, dan posisi gerak tubuh ketika berlari saat melewati beberapa rintangan dengan waktu secepat mungkin. Havard adalah tes kebugaran untuk mengukur kapasitas jantung dan paru melalui aktivitas naik turun seperti yang ada di video, bisa naik turun tangga dan naik turun bangku. Tujuan dari tes Havard ini adalah menilai kebugaran jantung dan paru melalui kemampuan tubuh mempertahankan aktivitas dan kecepatan pemulihan denyut nadi. Semakin cepat denyut nadi kembali normal, semakin baik kebugarannya. Untuk metodenya, peserta diminta untuk naik turun seperti ada di video, atau bisa menggunakan bangku atau platform lainnya dengan ketinggian standar, misalnya 50 cm untuk pria dan 42 cm untuk wanita. Mengikuti irama yang teratur, biasanya 30 langkah per menit atau 120 ketukan per menit pada metronom, dengan 4 hitungan untuk setiap langkah naik turun selama maksimal 5 menit atau hingga kelelahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tes keseimbangan. Tes keseimbangan adalah tes pengukuran fundamental dalam pendidikan jasmani yang menilai kemampuan seseorang untuk mengontrol posisi tubuh dan mempertahankan pusat gravitasi di atas dasar penumpu secara stabil. ABC adalah tes lapangan 3 tahap, yaitu level 1, level 2, dan level 3 dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Secara umum, tes ini digunakan tanpa sepatu pada permukaan yang tidak licin. Peserta harus berdiri dengan satu kaki dan tangan diletakkan di pinggul. Detail 3 level ABC. Untuk level 1, parameter kesulitan keseimbangan statis, lalu arah pandangan menghadap ke depan dan mata terbuka dengan titik fokus visual. Lalu durasi percobaan tes 40 detik dan maksimal percobaan adalah 2 kali percobaan. Lalu untuk level 2, keseimbangan statis menghadap ke depan terbuka tanpa titik fokus visual dengan waktu 40 detik dan 2 kali maksimal percobaan. Lalu level ketiga, keseimbangan statis menghadap ke atas, mata tertutup tanpa titik fokus visual, dilakukan selama 20 detik dan maksimal percobaan 2 kali. Penilaian. Sistem penilaian dalam Austrian Balance Check
atau ABC didasarkan pada poin yang berhasil dikumpulkan oleh peserta dengan total maksimal 20 poin. Perolehan poin untuk yang pertama, level berhasil diselesaikan. Untuk setiap level 1 atau level 2 yang berhasil diselesaikan, peserta menerima 7 poin. Lalu yang kedua, bonus poin pada percobaan pertama. Poin tambahan dapat dilakukan jika peserta berhasil menyelesaikan level hanya untuk level 1 dan 2 pada percobaan pertama. Lalu yang ketiga, poin durasi atau percobaan tidak tuntas. Jika satu level tidak berhasil diselesaikan, maka peserta menerima poin untuk setiap 10 detik mempertahankan posisi tubuh yang benar. Lalu poin yang diperoleh dari kedua percobaan yang tidak tuntas atau gagal ditambahkan ke penilaian keseluruhan. Aturan ini juga berlaku untuk level 3, di mana peserta harus menyelesaikan kedua percobaan. Metode 1. Orang coba berdiri dengan satu kaki di tengah bola berbentuk bintang 8 arah dan tangan diletakkan di pinggul. 2. Orang coba kemudian berusaha menjangkau sejauh mungkin dalam 8 arah berbeda dengan kaki yang bebas. 3. Kaki yang bebas harus menyentuh garis dengan ringan sebelum kembali ke posisi awal. Penilaian 1. Jarak rata-rata di setiap arah cm. Jangkauan 1 ditambah jangkauan 2 ditambah jangkauan 3 dibagi 3 jangkauan tersebut. Yang kedua, jarak relatif dinormalisasi di setiap arah. Jarak rata-rata di setiap arah dibagi panjang kaki 100. Perhitungan ini harus dilakukan untuk kaki kanan dan kiri di setiap arah sehingga memberi Anda total 16 skor per atlet. Metode subjek mempertahankan keseimbangan pada satu kaki sambil menjangkau sejauh mungkin dengan kaki kontralateral hanya dalam 3 arah yang berbeda. 1. Anterior A, depan. 2. Posteromedial PM, belakang dalam. 3. Posterolateral PL, belakang luar. Penilaian 1. Jarak jangkauan absolut cm sama dengan jangkauan 1 tambah jangkauan 2 tambah jangkauan 3 per 3. 2. Jarak jangkauan relatif dinormalisasi persen sama dengan jarak jangkauan absolut per panjang tungkai dikali 100. 3. Jarak jangkauan komposit persen sama dengan jumlah dari 3 arah jangkauan per 3 kali panjang tungkai kali 100. Tujuan utama dari tes keseimbangan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengukur stabilitas postur tubuh secara individu. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi dan menganalisis kemampuan motorik dasar yang diperlukan untuk berbagai macam aktivitas fisik maupun aktivitas olahraga. Yang ketiga ialah menilai resiko cedera ataupun terjatuh pada saat kondisi tertentu. Dan juga ada klasifikasi jenis tes keseimbangan. Klasifikasi ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ialah keseimbangan statis atau static balance. Contoh tes yang ada pada keseimbangan statis atau static balance yaitu Australian Balance Check Test atau yang disingkat jadi ABC test. Yang kedua ialah keseimbangan dinamis atau dynamic balance. Contoh tes yang ada pada keseimbangan dinamis ataupun dynamic balance yaitu adalah Equations Balance Test dan juga Y Balance Test. Sekian dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.